Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Sekarang sudah jam 9:15 menit. Saya berada di kota Wonosobo teman-teman. Tepatnya ada di Kemenak Agama Wonosobo. Tepatnya saya berada di sini. Sekarang saya sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Depok ya teman-teman. Setelah di episode sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Depok menuju Dieng. Nah, ini adalah lanjutan perjalanan saya dari Wonosobo menuju ke Depok teman-teman. Tadi saya sudah sarapan di depan alun-alun Wonosobo. Sarapan pakai sate ayam dan lontong ya teman-teman. Untuk makan sate dan lontong di alun-alun Wonosobo, saya menghabiskan uang 15.000 teman-teman. Rasanya lumayan enak. Terus lontongnya juga mantap, apalagi ada potongan bawang merah sama cabai rawitnya. Wah, the best banget itu rasanya. Nah, sekarang ini saya sedang menuju ke arah Purwokerto atau Banjarnegara ya teman-teman. Tadi saya sempat coba cari-cari di Google Map, cuma sinyalnya kurang bagus teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngedapetin arah Google Map dari Wonosobo sampai ke Purwokerto. Nah, saat ini saya cuma modal arahan dari warga sekitar aja untuk menuju ke Purwokerto teman-teman. Nanti gimana keseruannya perjalanan saya dari Wonosobo menuju ke Depok, teman-teman, kita bareng-bareng, kita sama-sama kita lewatin jalur selatan bersama gas-gas gorila. Hihi. Kita ngikutin jalur ini aja sih, jalur garis yang kuning ini. Garis kuning ini tandanya itu jalur utama provinsi ya teman-teman. Wah, ini jalurnya khas banget lintas selatan ya teman-teman. Berliku-liku. Asik banget jalurnya nih. Cuma tetap harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai terlalu kencang juga, jangan terlalu ugal-ugalan juga. Tetap santai, bawaannya harus dengan penuh perhitungan. Asik jalurnya. Lalinnya agak sedikit padat nih teman-teman di depan. Untuk gas-gas gorila sampai saat ini keren banget. Rata-rata jalan saya antara 50 sampai 70 km per jam teman-teman. Enak banget buat speeding di jalan raya selatan. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Widih, di atas jalan rel kereta teman-teman, mantap. Wih. Wih, asik banget jalanannya. Keren. Sekarang kita mulai memasuki kota Banjarnegara teman-teman. Wah, jalanannya gede banget ya di Banjarnegara ini. Kota Banjarnegara lurus, Purbalingga lurus, Purwokerto lurus, terminal dan stadion belok kanan teman-teman. Kita ambil yang arah lurus ke arah kota Banjarnegara berarti ya teman-teman. Sekarang posisi di jam 10 kurang 15 menit teman-teman. Kita sudah sampai di kota Banjarnegara.
cepat juga ya perjalanan dari kota Wonosobo ke kota Banjarnegara. Nggak nyampe 1 jam kayaknya. Untuk cuaca saat ini masih sama seperti sebelumnya, cuacanya berawan, tapi lumayan enak jadinya untuk riding hari ini, nggak terlalu panas ya teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak sampai turun hujan, jadi kita bisa full explore jalur lintas selatan teman-teman. Wow, di depan cuacanya sepertinya hujan teman-teman. Di sini sekarang udah mulai gerimis. Kita lihat nanti perkembangan di depan ya teman-teman. Saat ini saya tetap akan melanjutkan perjalanan gas-gas gorila untuk menuju ke Depok. Nah, mudah-mudahan cuma hujan gerimis kecil-kecil aja, jadi kita nggak perlu pakai jas hujan dan kita tetap bisa ngerekam perjalanan ini ya teman-teman. Cuma ini di kaca helm saya gerimisnya jadi tambah banyak teman-teman. Cuma di arah berlawanan saya belum ngelihat ada pesepeda motor yang pakai jas hujan sih. Ke kiri ini ke arah Gombong. Kalau ke lurus ini ke Banyumas. Purwokerto masuk Banyumas ya. Kita ngambil ke arah yang lurus ya teman-teman. Sekarang jam 10 lewat 25 menit teman-teman. Saya ada di Jalan Raya Kelampok, Banjarnegara. Saya bingung, saya pikir tadi itu saya udah masuk ke kota Purbalingga teman-teman. Ternyata saya masih ada di kota Banjarnegara ya. Nah ini ada Gapura Sentra Keramik Kelampok teman-teman, Banjarnegara tuh. Banyumas Cilacap lurus, Purbalingga Banyumas ke kanan. Berarti saya ambil yang lurus ya teman-teman. Sekarang saya di Banjarnegara, tepatnya di Kelampok. Sekarang saya mau istirahat dulu, mau ngopi dulu. Nih, Allah, rasanya itu ngantuk banget di perjalanan tadi. Jadi terus juga di daerah mana tadi ya, daerah sebelah sana itu juga agak gerimis. Jadi perjalanan kita tadi dari Dieng itu jam 7 ya teman-teman. Dari Dieng jam 7, terus sekarang udah jam setengah 11, berarti sudah 3,5 jam kita melakukan perjalanan. Jadi kita sekarang istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjutin lagi perjalanan. Nah, ini kita ngopi dulu sambil mendoan, masih anget lagi mendoannya, mantap. Terus ketemu lagi teman-teman. Untuk si gas-gas gorila teman-teman, performanya keren banget. Dia saat ini apa ya, paling nanti sampai di rumah itu langsung ganti oli, terus dicuci yang bersih karena ya bodinya kotor banget, spakbornya terlalu ke atas, jadi kotoran dari pasir-pasir di Dieng itu pada nempel semua
di blok mesin si gas-gas gorila. Jadi nanti sampai di Jakarta kita akan mandi besar di gas-gas gorila, sama kita ya servis ringan lah ya, ganti oli, terus ngecekin rantai, ngecek rem dan lain-lain ya teman-teman. Si gas-gas gorila kondisinya seperti itu teman-teman. Parkir di sebelah sana dia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya habis rest di daerah Kelampok, Banjarnegara teman-teman. Tadi saya pesen kopi, terus gorengan habis berapa ya? Bakwan, tempe, terus pisang goreng, kerupuk, itu habis 11.000 teman-teman. Murah banget loh. Sekarang mata udah mantep banget, udah seger. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi menuju ke Purwokerto teman-teman. Tadi ngobrol sama si mbak-mbak penjual kopi dan gorengan, itu jarak dari Kelampok tadi sampai ke Purwokerto itu kalau naik motor, informasi dari beliau kurang dari 1 jam teman-teman. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini, kita jalan santai aja. Kita menyusuri jalur selatan di sekarang jam 12 kurang 20 menit teman-teman. Oke teman-teman, kita bareng-bareng, kita sama-sama kita gas ke Depok bersama gas-gas gorila. Mudah-mudahan selama perjalanan ke Depok diberi kelancaran ya teman-teman. Cuacanya bagus, cuacanya mendukung, tidak terjadi hujan seperti hari kemarin. Sempat beberapa kali ngobrol dari mulai warga sekitar di sekitar Dieng sampai di Kelampok tadi, itu di daerah Jawa Tengah semuanya hujan teman-teman, mulai dari hari Kamis malam ya sampai tadi pagi. Jadi hari ini cuacanya enak banget, berawan, nggak panas tapi juga nggak hujan. Mudah-mudahan begini terus ya teman-teman cuacanya sampai ke Depok nanti. Let's go, kita lanjutkan perjalanan ke Depok bersama gas-gas gorila. Yeay! Di depan kita ada Honda C70 nih teman-teman. Widih, lumayan kinclong juga Honda C70 nya. Keren. Wih, keren. Ini kita masih di daerah Kelampok mungkin ya teman-teman. Baru jalan sekitar berapa menit ya? Sekitar 10 menit. Ternyata di sini agak gerimis teman-teman. Kita lihat lagi nanti ke depannya, apakah di depan hujan atau cuacanya sama aja seperti ini, cuma gerimis-gerimis kecil. Kalau hujan ya nanti kita berhenti dulu untuk neduh ya teman-teman. Oh, kita ternyata sudah sampai di Desa Susukan teman-teman. Sudah keluar dari Kelampok, Kecamatan Susukan tepatnya. Kita sudah meninggalkan Banjarnegara dan mulai memasuki apa ini? Banyumas ya. Banyumas. Selamat datang di Banyumas. Bukannya Banjarnegara itu masuk ke Banyumas ya teman-teman? Apa beda lagi ya? Apa terpisah? Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di sekitar Banyumas dan Banjarnegara bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mantap pemandangannya sebelah sana tuh. Wih, keren. Purwokerto belok ke kanan lewat jalur alternatif. Cilacap juga lurus teman-teman. Kita ambil jalur yang biasa aja ya teman-teman. Kalau jalur alternatif itu biasanya jalanannya naik turun, udah gitu banyak tambal-tambalan. Untuk motor gas-gas gorila, kalau jalanannya itu tambal-tambalan, berasa banget goncangannya teman-teman.
karena kaki-kakinya dia lebih pendek, lebih kecil ya teman-teman. Jadi kita ambil aja jalur utama provinsi, kita ambil yang aman-aman aja teman-teman. Kita ambil jalur yang utama, yang normal, supaya perjalanan kita bisa lebih cepat, bisa lebih nyaman juga teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita sampai di Purwokerto Tegal, suruh belok kanan teman-teman. Di depan udah daerah Banyumas, di depan udah RSUD Banyumas, di lurus itu Banyumas, ke kanan ini Tegal, sama mana tadi ya, Cilacap apa ya, ke kiri ini ke Jogja. Oh, ke kiri itu Cilacap sama Yogyakarta teman-teman. Nah tuh teman-teman tuh, jadi Purwokerto Tegal belok kanan, Cilacap Jogja belok kiri. Kita ke arah Purwokerto ya teman-teman. Tapi kalau Purwokerto Tegal masuknya ini dong ya, ke mana? Ke utara. Kita kan mau lewat selatan teman-teman. Kita ke arah mana? Cilacap kali ya? Gimana ya? Bingung nih saya. Kita ke arah ini aja yuk teman-teman. Purwokerto aja. Nanti Purwokerto setahu saya itu tapi itu Cilacap ya. Barusan saya udah tanya ke penduduk sekitar sini teman-teman. Jadi pas di pertigaan tadi kita belok ke kanan teman-teman. Nah karena saya tadi lurus ke arah Banyumas, ke RSUD, saya diarahin untuk belok ke kiri, ke arah Purwokerto Tegal teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ini. Perjalanan dari Wonosobo menuju ke Depok ya teman-teman. Let's go. Sekarang saya masih ada di Banyumas, tepatnya di Jalan Raya Gatot Subroto. Nah di Banyumas ini saya baru dapat sinyal Google Maps nih teman-teman. Jadi saya sekarang sudah pakai Google Maps untuk menuju ke arah Bandung ya teman-teman. Wih keren banget. Nih Sungai Serayu nih teman-teman. Wih keren banget, luas banget loh sungainya. Kita sudah melewati Sungai Serayu. Di depan kita menuju ke arah Patikraja Cilacap ya teman-teman. Estimasi perjalanan menurut Google Map dari posisi saya saat ini berada itu sekitar 6 jam 16 menit teman-teman. Mudah-mudahan ya sesuai dengan ekspektasi kita ya teman-teman. Sekitar sampai ke Bandung mungkin 8 jam kali ya kalau saya, nggak seperti Google Map. Google Map 6 jam 16 menit, mungkin saya bisa sampai dengan 8 jam. Kalau 8 jam perkiraan sampai Bandung jam 8 malam teman-teman. Ini kita sekarang menuju ke daerah Patikraja Purwokerto ya teman-teman. Patikraja masuknya Purwokerto atau Banyumas ya? Saya kurang tahu. Cuma kalau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar sini bisa tulis di kolom komentar ya.
Sekarang kita berada di Patik Raja menuju ke Rawalo, teman-teman. Jalanannya mantep, mulus. Keren. Kita berhenti dulu, teman-teman. Lihat pemandangan si Sungai Serayu. Widih, keren. Wih, keren banget loh, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi ada di pinggiran Sungai Serayu. Ini masih ada di Jalan Patik Raja ya, teman-teman. Jadi saya untuk berhenti sebentar untuk water break. Nah, ini di belakang saya nih Sungai Patik Raja nih, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh. Tuh, itu ada yang ini juga ya, ada yang wisata airnya di daerah sini. Nah, itu jalan kereta tuh, teman-teman. Jalan kereta yang tadi kita lewatin di sebelah sana. Wih, keren banget sih ini sungainya. Luas banget ya Sungai Serayu itu. Jadi kita water break sebentar untuk istirahat, ngeregangin otot-otot kaki sama sekitar paha. Nanti kita lanjut lagi, teman-teman. Keren banget ya. Gile loh, nggak nyangka loh si gas-gas gorila udah sampai di sini. Widih, keren banget gas-gas gorila. Wih. Keren, keren, keren. Kita foto dulu, teman-teman, buat dokumentasi. Sekarang kita berada di Patik Raja menuju ke Rawalo, teman-teman. Jalanannya mantep, mulus. Motor apapun kalau foto di sini, wah, pasti keren banget sih. Kayak di Dieng tadi itu juga motor apapun lah, foto di situ tetap aja keren. Saya sudah sampai di Rawalo nih, teman-teman. Kalau yang lurus itu ke Bandung, yang ke kiri itu ke Jogja. Jogja, Kebumen, Gombong, nah itu belok kiri. Nah, kita ambil yang lurus, teman-teman. Lanjut, sudah lampu hijau. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di Masjid At-Taqwa daerah Kelapa Gading Wangon. Tepatnya itu di persimpangan yang kalau misalkan kita ke ini, teman-teman, kalau kita ke kanan itu ke Aji Barang, ke Tegal, ke Brebes, itu yang lurus ke sana. Kalau yang ke kiri ini ke arah Bandung, teman-teman. Nah, nanti kita ngambil ke arah kiri ya, teman-teman, untuk menuju ke arah Bandung lalu ke Depok. Nah, rencananya saya mau merubah rute, teman-teman. Tadinya kan saya berencana mau lewat arah Bandung ya, lewat jalur selatan. Tapi setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih menghemat waktu untuk lewat jalur Pantura. Nanti kita melewati Brebes. Terus juga sekalian saya mau beliin oleh-oleh buat orang-orang di rumah, buat anak-anak, buat istri saya. Mereka dari yang waktu saya lebaran kemarin itu minta beliin telur asin. Nah, karena saya lewat jalur selatan, jadi nggak bisa beli telur asin, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mau lewat Brebes, nanti sekalian beli telur asin buat oleh-oleh di rumah ya, teman-teman. Jadi di persimpangan ini kita merubah rute kita yang tadinya mau ke jalur selatan, kita menuju ke jalur Pantura lagi, teman-teman. Jadi ya yang namanya touring, yang namanya sebuah perjalanan, bisa aja tiba-tiba
berubah haluan di tengah jalan ya teman-teman. Intinya adalah satu, tujuannya tetap satu, tujuannya ya pulang ke rumah. Cuma jalannya lewat mana itu fleksibel aja kita ya teman-teman. Jadi di persimpangan depan ini kita akan belok ke kanan untuk melewati Pantura lagi ya teman-teman. Sekarang kita mau menuju ke arah Tegal dan arah Brebes ya teman-teman. Si gas-gas gorila kondisinya seperti itu teman-teman, masih sangat tangguh dia. Keren banget pokoknya, gas-gas gorila keren lah. Selama perjalanan banyak diliatin sama orang, banyak diperhatiin sama orang. Terus juga banyak yang nanya-nanya kalau pas lagi berhenti istirahat di tempat makan atau tempat ngopi-ngopian. Jadi seperti itu update untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita start dari Wangon, tepatnya di Masjid At-Taqwa daerah Kelapa Gading Wangon teman-teman. Nah, di jalanan bercabang itu kita akan mengambil yang arah ke kanan teman-teman. Agak rame lalinnya, kita pelan-pelan aja untuk ngambil ke arah Brebes, Tegal, dan Aji Barang. Kalau ke kiri, itu ke kiri ke arah Bandung teman-teman. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Raya Nasional 3 atau Jalan Raya Tonjong teman-teman. Saat ini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa saya mengubah haluan yang tadinya mau melalui jalur lintas selatan. Kita sekarang mau melalui jalur Pantura lagi via Brebes teman-teman. Nah, ini kita sedang menuju ke Brebes saat ini karena beberapa pertimbangan ya. Setelah saya searching di Google Map, ternyata memang untuk sampai ke Depok paling cepat itu melalui Jalan Raya Pantura. Mudah-mudahan perjalanan ke depan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan. Si gas-gas gorila sehat-sehat aja, ridernya juga sehat-sehat semua dalam kondisi fit dan prima, sehingga kita bisa melewati perjalanan ini dengan riang gembira ya teman-teman. Kita lanjut gas lagi. Hihi. Kita salip dulu kendaraan besar di depan teman-teman, supaya visibilitas kita enak ya dilihatnya. Ih, mantap. Wih. Kita sudah sampai di Aji Barang teman-teman. Nanti di depan lampu merah kita belok kiri ya. Kalau ke kanan ke Purwokerto teman-teman. Cuacanya dari saya di Dieng sampai di Aji Barang sini teman-teman, berawan terus. Tadi di daerah Kelampok itu sempat agak gerimis, cuma untungnya nggak sampai hujan ya teman-teman. Nah, ini cuacanya begini terus nih. Enak sih, hawanya enak, jadi nggak panas juga. Jadi di perjalanan kita terasa terkondisikan ya teman-teman dengan cuaca seperti ini. Ya, di depan kita belok kiri teman-teman. Kita sudah sampai di kota Aji Barang. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu, belok kiri tiba-tiba ke kanan. Ya, begitu deh ibu-ibu. Untuk saat ini
Google Map langsung saya tembak ke daerah rumah saya teman-teman. Langsung saya tujukan ke alun-alun kota Depok. Estimasi perjalanan menurut Google Map sekitar 8 jam 47 menit. Dan jarak yang ditempuh sejauh 374 km teman-teman. Estimasi sampai di Depok itu sekitar jam 11 malam ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita gas bareng-bareng. Kita jalan-jalan sama-sama. Kita touring virtual dari Wonosobo menuju ke Depok ya teman-teman. Posisi sekarang jam 2:20 ya teman-teman. Cepat juga ya perjalanan dari Wangon sampai ke Windu Aji ini ya, kurang lebih sekitar 30 menit teman-teman. Di depan kita mau coba salip si HS dulu nih teman-teman. Agak terhalang pandangan kita oleh bodinya dia yang bongsor. Mantap. Hihi. Gas-gas gorila jalan di jalur ini teman-teman, antara 50 sampai dengan 70 km teman-teman. Ya, kecepatan yang sangat cukup di jalanan menuju Brebes ini, karena juga jalanannya sedikit bergelombang dan lumayan ada banyak tambal-tambalan ya teman-teman. Jadi kecepatan di 50 sampai dengan 70 itu udah kecepatan yang paling enak menurut saya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Saya sudah berada di Jalan Raya Paguyangan. Kondisinya basah teman-teman, sepertinya habis hujan di sini. Agak padat teman-teman lalinnya, karena di depan kayaknya itu ya, ada flyover dan turunan panjang teman-teman. Oh, akan ada persimpangan di depan. Kita naik ke atas teman-teman, ke flyover apa ini? Flyover Kretek tadi namanya kalau nggak salah. Ya, kita naik ke atas. Nyepat lagi. Jalanannya agak tertahan karena di depan itu ada truk teman-teman. Jadi kita antri aja, kita ngekor di belakang. Nanti kalau ada kesempatan yang pas baru kita salip teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di Kaligadung teman-teman. Posisi sekarang jam 3 kurang 15 menit. Alhamdulillah di Kaligadung ini jalanannya kering teman-teman. Sepertinya sih hujannya sudah lewat beberapa jam yang lalu. Jadi jalanan di jalur ini kering teman-teman. Mantap. Hihi. Update untuk BBM. Sampai saat ini posisi saya di Kuta Mendala Brebes. Saya belum isi bensin lagi ya teman-teman. Terakhir saya isi bensin itu saya isi di daerah Wonosobo teman-teman, sebanyak 36.000. Ya mungkin nanti kalau ada pom bensin di depan di sebelah kiri, kita akan coba untuk isi bensin ya teman-teman. Karena dari Wonosobo ke sini jaraknya juga menurut saya kayaknya lebih deh 100 km. Nanti kita coba cari pom bensin
untuk kita isi lagi BBM si gas-gas gorila ya teman-teman. Yang tadi Kota Mandala itu masuknya di Brebes atau masuk Kabupaten Tegal ya, nggak ngerti saya. Cuma agak bingung juga. Tadi yang sebelah sana saya lewatin Kabupaten Brebes, lah saya lewatin lagi selamat datang di Kabupaten Tegal dong. Kita salib bis pelan-pelan teman-teman. Asik, mantap. Widih. Ini kita menuju ke arah Selawi ini teman-teman. Ntar Selawi yang lurus, kita ngambil yang belok kiri teman-teman ke arah Brebes. Wis, lalinnya agak padat di depan. Kita slow aja teman-teman. Kita jalan santai aja. Kita salip ganti-gantian sama motor di depan, sama kendaraan di depan yang lain. Sekarang saya sudah sampai di Jalan Raya Prupuk teman-teman. Jalan Raya Prupuk Tegal. Sekarang jam 3 lewat 5 menit teman-teman. Mungkin sampai di Brebes yang banyak jual telur asin, yang pinggirannya kali itu teman-teman, mungkin sekitar 30 menit lagi kali ya, atau mungkin kurang, nggak tahu ya teman-teman. Kita sama-sama aja kita jalanin perjalanan ini. Kita jalan-jalan virtual bagi teman-teman yang lagi ada di rumah. Kita nikmati, kita susuri jalan raya Prupuk ini sampai ke Depok nanti teman-teman. Nah ini sama datang Kabupaten Tegal tuh barusan. Nggak ngerti saya juga. Intinya kita selesaikan journey ini untuk kembali ke Depok teman-teman. Waduh, tahu-tahu kita udah sampai di sini teman-teman. Jalan Raya Brebes yang pinggirannya sungai. Wah, tahu-tahu kita udah sampai sini ya. Saya udah lama banget gak lewat sini. Jadi pas di jalan yang flyover tadi itu nggak ngeh saya. Tiba-tiba kita udah sampai sini. Cepet juga ya. Wah, keren. Asik banget nih. Wow, jalanannya udah bagus sekarang teman-teman. Wih, keren. Tuh teman-teman, tuh di tuh sungainya tuh. Wah, keren banget sih. Wih, udah lama banget saya nggak lewat sini. Saya terakhir lewat sini itu tahun berapa ya? Saya lupa deh. Karena semenjak ada jalan tol itu ya otomatis kalau saya mudik ke Jogja, kita keluarnya langsung tol Colomadu untuk langsung menuju ke Wonosari Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi udah nggak pernah lewat sini lagi. Nah ini baru sekali lagi lewat sini. Udah banyak pabrik teman-teman. Di sebelah sana aja tadi juga banyak pabrik. Jalanannya juga sudah bagus sekarang. Dulu itu cor-coran tapi masih hancur. Tapi nggak tahu ya yang sebelah sana.
Oke teman-teman, di depan juga pas banget ada pom bensin. Kita mau isi bensin si gas-gas gorila ya teman-teman. Karena terakhir isi bensin si gas-gas gorila ini ada di Wonosobo. Nah, kita mau isi bensin dulu di depan sambil nunggu lalin di belakang agak kosong teman-teman. Ah, di belakang kosong nih. Let's go, kita isi bensin dulu teman-teman. SPBU Dodo Pertamina Marga Ayu. Kita isi Pertamax teman-teman. Wah, depan hujan. Aduh. Penuh mas. Pertamax ya. Sebentar mas. Dulu. Ya. Ya pegel. Dari Dieng. Nah, pulangnya di Bogor. Iya, ya jalan pelan-pelan. Kalau capek istirahat. Gitu aja. Tambah lagi kali, dikit lagi. Ah, cukup. Ya. Di berapa itu? 4.500 ya. Sebentar ya. Aduh, duh. Kita dapat di 3 liter,4. Mas. Ya, makasih ya. Oke teman-teman, barusan saya udah ngisi BBM si gas-gas gorila. Saya ngisi BBM di 44.419 teman-teman. Atau di literan dapat 3,4 liter. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke Depok ya. Di depan mendung, mudah-mudahan sih nggak hujan ya teman-teman. Aduh. Mudah-mudahan di depan nggak hujan, cuacanya mendukung. Irit juga ya. Berarti dari Wonosobo sampai sini cuma 3 liter loh teman-teman BBM ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go. Kita masuk teman-teman. Yihi. Mantap. Di depan nanti ya mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam kita akan beli telur asin nih teman-teman, buat oleh-oleh istri dan anak-anak saya. Estimasi jarak yang akan ditempuh dari posisi saya berada saat ini sampai ke Depok nanti itu di berapa nih? Di 7 jam 32 menit teman-teman. Oh, si GPS-nya lagi error dia. Kecepatan gas-gas gorila saat ini di angka
455 kilometer per jam. Wih, asik banget jalanannya, syahdu banget cuy. Pemandangannya juga enak, nggak panas ya kan. Agak berawan sedikit, yang penting nggak hujan. Cuacanya mendukung banget teman-teman. Keren, pokoknya keren, keren. Banyak kejadian lucu di perjalanan saya kali ini ya teman-teman. Di antaranya itu ada yang nanya, bukan di antaranya ya, sering kali itu kalau pas saya istirahat itu saya kan suka ngobrol sama orang. Jadi suka nanya, apa nggak capek pak pakai motor ini, apa nggak capek mas pakai motor ini. Ya pakai nanya lagi, ya capek teman-teman. Cuma kan ya apa namanya, ya kita nikmatin aja perjalanan ini. Kalau capek ya kita istirahat. Terus kalau misalkan ngantuk ya kita tidur teman-teman. Jadi maksud saya, apapun motornya teman-teman gitu ya, apapun motornya teman-teman, ketika kita melakukan perjalanan jauh itu pasti capek. Nggak mungkin kalau nggak capek. Walaupun mungkin nyaman atau enggak ya pasti balik lagi ke kita ya. Karena bagi saya gini loh, kalau kita udah cinta sama suatu sepeda motor, kekurangan dari sepeda motor itu nggak akan kelihatan di mata kita gitu teman-teman. Jadi yang akan terlihat itu adalah ya kelebihan-kelebihan dari sepeda motor kita, karena kita udah cinta sama motor itu gitu. Paling saya menyiasati kalau capek ya berdiri di atas motor, terus ngerenggangin kaki diselonjorin gitu-gitu sih teman-teman. Ngomong-ngomong, ini cuacanya ini udah mulai turun hujan nih teman-teman, tapi masih jarang-jarang. Noh, kelihatan nggak ya di kamera? Hujannya udah lumayan gede-gede nih. Waduh. Wow, padat banget lalinnya teman-teman. Di depan banyak bis. Banyak bis di depan. Rame banget. Nggak tahu ini mungkin bis pariwisata atau entah bis jurusan angkutan umum ya, saya nggak tahu. Waduh, bis pariwisata teman-teman. Kita pelan-pelan ngikutin mobil di depan nih teman-teman. Ini mobil box, dia sebagai pembuka jalan kita teman-teman. Ini mobil box, kita ikutin mobil box aja teman-teman, karena wes baru kita mau ngikutin dia. Ternyata dia ketahan sama bis. Mantap. Selau teman-teman, selau santai. Kita coba salip. Ini dapat, alhamdulillah. Kita coba ngambil kanan dikit, seset dikit, asik, dapat. Wih, ngeri. Mantap nih jalanannya. Oke. Wah, pas banget lampu merah. Kita ngambil kiri yuk. Dapat, mantap. Dapat nih, nyelip dikit. Asik. Kita udah bisa ngelewatin truk di belakang teman-teman.
gokil. Di depan hujan deras. Depan hujan deras, putar balik, putar balik. Putar balik di depan hujan deras. Putar balik hujan deras. Kita melipir dulu teman-teman. Melipir dulu aja lah. Neduh. Kak, deras pak, deras itu kelihatan. Enggak, cuma iya putar balik. Oh, kelihatan banget tuh. Nah, di sebelah sana teman-teman tuh, itu kelihatan deras banget tuh hujannya. Jadi sebelum saya sampai sana, saya putar balik dulu deh, cari yang aman. Atau enggak nanti gampang lah, mau pakai jas hujan atau mau ini dulu, istirahat dulu. Yang penting kita cari tempat yang aman dulu teman-teman, buat ya mikir-mikir apakah kita mau lanjut perjalanan atau mau sekalian istirahat dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang posisi saya sudah berada di pintu tol keluar Pejagan nih teman-teman. Saat ini jam 4:20 teman-teman. Nah, ini adalah pintu tol Pejagan. Jadi kita akan lurus teman-teman, menyusuri Pantura ya teman-teman. Tadi di belakang itu hujan deras banget di daerah Margasari yang waktu saya berhenti itu. Nah, ini saya udah pakai jas hujan. Di daerah Pejagan ini ternyata kering teman-teman. Cuma paling nanti kita lepas jas hujan sekalian waktu kita mau beli telur asin ya teman-teman. Tadi di belakang banyak banget tukang jualan telur asin, cuma saya nggak berhenti karena juga hujannya lumayan deras, terus lalinnya agak padat teman-teman. Jadi kita cari aja di depan, mudah-mudahan sih masih ada ya teman-teman untuk telur asinnya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Yang rebus berapa? 4.000. Yang bakar boleh 4.000 nggak? Beli 10. Nggak usah, yang bakarnya aja. Ini bebek semua kan ya, sama ya? Oh. Mbak, makasih ya. Sekarang jam 5:05 ya teman-teman. Posisi saya saat ini berada di Losari teman-teman. Tadi saya sudah beli telur asin. Per butirnya itu 4.000 teman-teman untuk telur asin bakar. Nah, jadi di depan kita mau cari makan dulu supaya ridernya bisa semangat, bisa konsentrasi menyelesaikan perjalanan dari Dieng menuju ke Depok teman-teman. Tadi di daerah Margahayu teman-teman, yang kita hujan-hujanan itu, saya sempat ketemu sama seorang bapak-bapak. Dia naik sepeda
tujuannya Bekasi dari Dieng teman-teman. Jadi bapak itu berangkat dari Dieng tadi malam. Nah tadi sekitar jam setengah 5 mungkin ya, setengah 5 itu ketemu sama saya di sebelum Pejagan itu teman-teman. Nggak sempat ngobrol banyak karena kita ngobrol cuma sambil jalan aja, karena posisinya juga lagi hujan, terus juga bapaknya sambil goes, jadi kita cuma ngobrol sebentar. Keren banget sih bapaknya, salut pak. Mudah-mudahan petualangannya bisa berakhir dengan sempurna, bisa sampai di rumah dengan sehat, selamat, tanpa kurang apapun ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ini, kita gas bareng-bareng, kita touring virtual untuk menuju ke Depok ya teman-teman. Posisi sekarang jam 5 lewat 10 menit teman-teman. Kayaknya di daerah Pantura ini itu maghribnya mungkin beda-beda dikit sama di Jakarta ya teman-teman. Kayaknya maghrib itu sekarang jam 6 kurang ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita sampai di daerah Gebang mungkin ya teman-teman. Selepas dari Pamanukan, jalanannya lagi dikeruk, jadi lalinnya agak padat teman-teman, karena untuk yang jalur kiri itu dipakai untuk parkir dari kendaraan operasional untuk dari kontraktor yang mau benerin jalan ini teman-teman. Berasa banget gas-gas gorila kalau di jalan seperti ini. Jadi dia agak goel-goel, agak giol-giol. Apa sih goel-goel? Agak giol-giol. Jadi kita jalan di kecepatan 40 km per jam maksimal. Kita sudah melewati jalan kerukan tadi teman-teman. Kita bisa gaspol lagi di Jalan Raya Pantura. Dari mulai Losari teman-teman, saya bareng sama si Om ini nih, Honda EDV. Pelatnya W ini teman-teman. W itu kayaknya daerah ini ya, Ciputat, terus Bintaro gitu-gitu ya teman-teman, atau BSD mungkin ya. Kita bareng si Om ini nih. Oh, ada barengan juga motor-motor yang lain. Ini Yamaha Jupiter kali ya. Wah, banyak barengannya teman-teman. Kita ngintilin aja rombongan ini dah kalau begitu. Tapi di depan kita mau cari ini dulu kali ya. Kita mau cari ayam Kentucky ya teman-teman, supaya melek nih mata. Kayaknya perut udah keroncongan. Tapi dari mulai Brebes sampai di sini, mulai dari Brebes sampai di sini tempat saya jalan, itu saya belum nemuin ayam Kentucky teman-teman dari tadi. Mudah-mudahan nanti di Cirebon itu kita dapat ayam Kentucky ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jam setengah 6 sore di sini udah lumayan gelap ya. Kita nanti coba masuk ke kota Cirebon ya teman-teman. Kita mau cari makan Kentucky. Wede, ada Binter Mercy teman-teman. Keren. Asli Cirebon ini. Wih, Binter Mercy cuy. Wede, keren motornya. Wih.
jalan ya, Binter Mercy. Salam kenal ya Om, E5701CB. Binter Mercy-nya keren banget. Kita sudah mulai memasuki kota Cirebon ya teman-teman. Tapi belum ada tanda-tanda ayam Kentucky nih. Aduh. Untung tadi siang itu ya, makan gorengan berapa saya? Tempe satu, bakwan satu, pisang goreng satu, sama kerupuk. Lumayan juga tuh ngeganjel. 7, 6, 5. Tunggu sampai hijau. Oke, sudah hijau. Kita jalan teman-teman. Mantap. Istirahat dulu yuk. Kita makan roket chicken teman-teman. Buka nggak nih? Oh, buka. Yuk kita makan di roket chicken dulu. Ih, kita makan di roket chicken teman-teman. Aduh, capek euy. Pesanan saya ini satu dada sama nasi, terus sama paketannya minuman teman-teman. Ini paketan nasi, terus dada sama minuman seharga 20.000 teman-teman. Jadi kita makan dulu. Enak banget. Enak banget teman-teman. Makan dulu ya. Oke teman-teman, saya masih berada di Kedawung Cirebon ya teman-teman. Setelah tadi saya makan paket ayam di Rocket Chicken, lalu saya melanjutkan istirahat dengan menunaikan kewajiban sholat maghrib. Nah ini saya mulai melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Depok nih teman-teman. Saat ini posisi jam 18.41 menit. Perkiraan sampai di Depok, perkiraan saya sih ya, perkiraan saya itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam ya teman-teman. Jadi kita mulai perjalanan ini lagi. Kita menyusuri jalur Pantura, mulai dari Cirebon, Indramayu, lalu ke Subang, sampai nanti ke Cikampek, Kerawang, Bekasi, lalu kembali lagi ke Depok teman-teman. Mudah-mudahan selama perjalanan 6 atau 7 jam ke depan semuanya lancar, motor gas-gas gorila lancar, ridernya juga lancar, nggak ada kendala. Kita sama-sama teman-teman, kita bareng-bareng, kita selesaikan perjalanan ini dengan semangat. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Hihi. Kita mulai meninggalkan kota Cirebon teman-teman, menuju ke Indramayu. Di belakang kita tadi lampu merah yang ada tugu semen 3 rodanya teman-teman.
Posisi saat ini ada di jam 7 kurang 5 menit teman-teman. Kita mulai meninggalkan kota Cirebon. Oh ya, barusan aja itu azan Isya udah berkumandang. Kayaknya kita di depan mau cari masjid dulu ya teman-teman, untuk sholat Isya dulu, supaya di perjalanan kita tenang. Jadi saya mau menunaikan kewajiban sholat Isya dulu teman-teman. Kalau ada di masjid sebelah kiri, ntar kita melipir sebentar ya. Nah, pas banget nih ada masjid. Anak kerja rapi dah. Ya Pak, Anak kerja bojo dah. udah. Si tempat duduknya di mana? Dewekan gua sendirian. Apa ada di dealernya? Ya, Di dealernya ada produk seperti ini. di mana Pak? Di dealer. Di Gilir. Iya, dealernya, toko dealernya. Ada. Oh, pantesan. Betul. Di mall di bewek. Enggak. Ya gitu deh teman-teman. Kalau saya berhenti sekedar istirahat atau sholat gitu ya, di jalan tuh suka ditanyain sama orang aja. Kayak tadi barusan juga ditanyain tuh sama bapak-bapak di masjid. Jadi, Mas udah punya anak, udah punya istri katanya. Kok motornya sendirian aja, nggak bisa boncengan katanya gitu teman-teman. Jadi ya tuh hal-hal yang ini ya, hal-hal lucu yang sering saya temuin kalau saya bawa motor gas-gas gorila. Ya berarti kan motor ini berarti kan unik ya teman-teman, karena beda dari yang lain. Oke teman-teman, kita ambil air wudhu yuk, kita sholat Isya dulu. Oke teman-teman, barusan saya sudah menyelesaikan kewajiban sholat Isya. Sekarang posisi jam 19.21 teman-teman, atau kita bulutin aja jam setengah 8 malam ya teman-teman. Saya selesai menunaikan kewajiban sholat Isya tadi jam 7:15 teman-teman. Sekarang udah jam 7:21, berarti sekitar 6 menit perjalanan dari tempat kita menyelesaikan sholat Isya ya teman-teman. Ini saya menuju ke Indramayu di jam setengah 8 malam teman-teman. Mudah-mudahan di depan cuacanya cerah, terus nggak ada kendala ke depannya, karena jarak yang akan kita tempuh ini sekitar 245 km teman-teman. Itu dihitung dari Tugu Semen 3 roda di Cirebon tadi. Jadi mudah-mudahan perjalanannya lancar. Kita bareng-bareng teman-teman, kita sama-sama kita menyelesaikan perjalanan dari Dieng menuju ke Depok.
Barusan di belakang itu ada Gapura Selamat Jalan dari Kabupaten Cirebon. Untuk kondisi gas-gas gorila sampai saat ini kondisinya keren banget, mantap banget, ngejos pokoknya. Di jalan raya Pantura ini rata-rata kecepatan yang dilaju oleh si gas-gas gorila antara 60 sampai 80 km per jam teman-teman. Keren banget pokoknya performanya. Jadi mungkin kita sampai di Depok itu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi kali ya teman-teman, kalau semuanya berjalan dengan lancar. Nanti di sekitar Subang atau daerah Cikampek kita isi bensin lagi teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan ini. Mantap. Jam 8:13 teman-teman, saya sudah sampai di Losarang. Tadi rata-rata jalan kita di 50 sampai dengan 80 km per jam aja teman-teman. Karena memang ya seperti saya bilang sebelum-sebelumnya ya, kalau di Jalan Raya Pantura paling enak itu kita jalan di kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam. Jadi kecepatan di range itu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Terus juga dengan kondisi lalin yang sangat lancar seperti ini, cukup bikin kita itu ya lumayan nggak jenuh gitu loh teman-teman. Kalau kita jalan terlalu kencang di atas 80 berbahaya, karena di Jalan Raya Pantura ini banyak putaran balik. Jadi warga lokal itu sering putar balik tanpa ngasih tanda teman-teman. Udah gitu banyak juga yang kendaraan dari warga lokal itu nggak dilengkapi sama penerangan yang cukup gitu loh. Jadi kadang kita suka kaget juga kalau kita jalan pelan di bawah 60 itu juga bikin kita ngantuk. Jadi memang paling enak itu kecepatan di antara 60 sampai dengan 80 km per jam teman-teman. Ya kecepatan paling enak sih di range antara itu ya. Nanti kalau ada yang seru-seru kita sambung lagi ya teman-teman. Sekarang di jam berapa nih? Sekarang di jam 20:36 teman-teman. Kita baru sampai di Patrol ya. Kayaknya habis ini teman-teman, di sini habis hujan sepertinya. Tadi sore mungkin ya sekitar jam 5 itu yang saya kehujanan di Brebes. Kayaknya di sini juga hujan ya teman-teman. Cuma jalanannya udah kering, tapi masih ada bekas sedikit basah di bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Barusan saya melewati Sungai Sewo teman-teman. Kalau kita sudah melewati Sungai Sewo, yang mana arah kita dari arah Cirebon menuju Jakarta, berarti di depan sudah memasuki atau akan memasuki daerah Subang ya teman-teman. Berarti nanti habis Subang, setelah itu Cikampek. Nah nanti di daerah Cikampek mungkin kita isi bensin dulu ya teman-teman. Lagi istirahat dulu teman-teman. Jam 9:15 saat ini. Jadi sekarang udah sekitar 2 jam perjalanan dari saya terakhir istirahat sholat isya di daerah Indramayu ya teman-teman. Ngantuk banget, jadi sekarang saya mau bikin kopi. Saya lagi berhenti di SPBU sebenarnya teman-teman, tuh di SPBU Ciasem Subang.
Terus ini juga toko, tapi karena tokonya tutup, ya udahlah, kita mau bikin eh, kopi sendiri, karena kebetulan saya juga bawa kompor sama gas portable. Terus saya juga bawa kopi, jadi kita mau bikin kopi dulu teman-teman, mau istirahat supaya nanti perjalanan dari Ciasem sampai ke Depok kita matanya benar-benar seger, benar-benar melek teman-teman. Kita masak kopi dulu. Jadi memang beberapa kali teman-teman saya kalau pergi ke tempat yang lumayan jauh, biasanya saya selalu bawa kompor portable sih. Jadi supaya kalau kayak begini nih, kemalaman di jalan atau pas lagi berhenti tapi tokonya tutup, jadi kita bisa bikin kopi atau masak kopi sendiri. Jadi yang saya takutin ketika habis makan rocket chicken, ya biasanya kan kalau kena nasi itu ngantuk ya teman-teman. Jadi ya kadang di beberapa perjalanan saya juga males makan gitu loh, karena ya biasanya habis makan ngantuk. Dan bener, habis makan rocket chicken di daerah Cirebon tadi ya, di jam setengah 10, ngantuk banget rasanya, ngantuk banget. Jadi ya kita istirahat dulu, sambil ngeregangin otot-otot kaki kita, ngelonjorin punggung, sambil kita ngopi ya. Nanti abis ini kita baru lanjutin perjalanan lagi teman-teman. Untuk jalan raya Pantura teman-teman, di jam setengah 10 malam ini, posisi kita masih di Ciasem ya teman-teman. Makin malam sepertinya jalan raya Pantura yang menuju ke arah Jawa Tengah itu makin rame teman-teman. Memang ya, kalau jalan Pantura itu nggak pernah tidur, 24 jam jalanan ini selalu ramai ya teman-teman. Terus juga semakin malam makin dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar teman-teman. Nggak tahu ya kenapa mereka tuh lebih suka jalan malam. Apa kalau siang ngantuk? Mungkin teman-teman ada yang pernah menjadi supir truk atau masih bekerja menjadi supir truk. Alasannya kenapa tuh teman-teman? Kalau supir truk itu lebih memilih jalan malam. Tuh makin rame ya, tuh liatin tuh, ih, balapan lagi tuh 2 truk. Oke teman-teman, kita ngopi dulu ya. Kopinya udah jadi. Terus ini masih ngebul aja nih. Wih, keren. Ngebul banget teman-teman. Kita ngopi dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke Depok. Saat ini jam 10 lewat 7 menit nih teman-teman. Estimasi dari posisi kita istirahat sampai ke rumah itu di 127 km teman-teman, atau 3 jam perjalanan menurut estimasi Google Map. Sampai di Depok sekitar jam 1, tapi kayaknya sih bakal meleset ya. Perkiraan saya sampai di Depok itu sekitar sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Cuma kita banyak istirahatnya, mungkin kita sampai di Depok itu sekitar jam 2. Cuma ya kita jalanin aja. Sekarang saya mau isi bensin dulu di SPBU Ciasem ini, supaya kita nggak perlu berhenti-berhenti lagi untuk isi bensin teman-teman.
Nah ini kita mau isi Pertamax aja kali ya. Iyalah Pertamax, orang biasanya juga Pertamax. Dia beli ke mana, Kak? FT Bogor itu teh. Bogor. Mangki ya, Pak? Iya. Lain mau di pabrikan? Iya. Ayam model lilit dikasih. Ini binatang apa sih mas? Lembing, lembing. Sampai Pemalang loh begini. Ada Jawa. Sampai Pemalang. Ih, masa nggak kenal lembing teh? Jauh banget ya. Ini kecepatan 25 juta. 25. Iya. 25 jadi. Iya. Sehari sensasi ya pabrikan kayaknya. Budak SDG. Mas maaf, tangan kiri. Makasih ya. Ini anak SDG resep lagi. Tapi tarik Pak kecepatannya. Normalnya. Ya mesin lagi normal tuh. Iya. Ini bahasa 110 ya. 110. Benar 110. Telepon dari nak. Ya pak. Para kenal. Mereknya gas-gas. Gas. Ya. Indonesia punya. Iya. Aduh, Pasuruan pak. Pasuruan. Iya, Jawa Timur. Pasuruan. Iya. Jadi di wilayah Jawa Barat ada kayak gini. Ada. Ada. Nah, ini anak SD nih. Iya. Iya, nggak bisa boncengan. Iya, mereknya gas-gas. Nih gas-gas tuh. Oh, gas ya. Cuma belum ada, ini ada-adain. Apanya pak? Ya belum ada deh, sebelum tuh belum ada pabrik memproduksi model kayak ginian. Di mana? Ya di dunia. Oh, Jadi unik jadinya. oh iya. Makanya belum ada tuh nggak ada yang bisa mengklaim. Kalau tadinya udah ada, diklaim sama yang udah ada duluan. Iya, bisa jadi. Tuh. Irit kali ya. Irit pak. Ini udah berapa tahun? Ini 2022. 22 tahun jalan. Iya. 3 tahun. Heeh. 2 tahun ini baru jalan. Dari Dieng ini. Oh, Dieng. Dia tuh Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Banjarnegara. Banjarnegara ya. Eh pak, duluan. Iya, makasih. Lucu aja lihat. Iya. Misi pak. Iya, iya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Depok ya teman-teman. Seperti biasa kalau kita berhenti itu ada aja yang penasaran sama gas-gas gorila teman-teman. Ya karena memang motor ini motor yang tidak pada umumnya ya. Jadi mereka pada penasaran teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Depok ya teman-teman. Saya isi BBM tadi di daerah Ciasem itu sebanyak 30.000 teman-teman. Jadi total BBM yang sudah kita beli dari Wonosobo sampai ke Ciasem ini kita sudah isi BBM 3 kali ya teman-teman. Di Wonosobo kita isi 36.000, lalu di Margasari Brebes atau Tegal tuh itu isi 36.000 lagi, lalu di Ciasem kita isi 30.000 teman-teman. Jadi udah
102.000 teman-teman sampai di Ciasem ini ya teman-teman. Lumayan irit sih menurut saya, karena juga ini sih ya, cc nya juga cuma 110. Jadi kalau konsumsi BBM nya irit ya memang sewajarnya seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Di jam 22.42 menit atau jam 11 kurang 15 menit teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Jomin nih teman-teman. Kita di depan belok kanan ya teman-teman, untuk menuju ke arah Kerawang, Cikarang, Bekasi, lalu menuju ke Depok. Kalau ke kiri itu ke arah Purwakarta teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Simpang Jomin. Untuk sampai ke alun-alun Depok, estimasi di Google Map sejauh 97 km atau ditempuh dalam waktu 2 jam 26 menit teman-teman. Kemungkinan sih antara 3 jam sampai 4 jam lagi ya teman-teman, kita baru sampai di alun-alun Kota Depok. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Nanti kalau ada yang seru-seru kita rekam lagi ya teman-teman. Let's go. Saat ini jam 23:06. Berarti dari Simpang Jomin ke Lingkar Luar Tanjung Pura lampu merah ini cuma ditempuh dalam waktu 21 menit ya. Cepet juga ya. Kalau lancar cepet loh sebenarnya. Ya 20 menit teman-teman dari Simpang Jomin sampai di lampu merah Lingkar Luar Tanjung Pura Kerawang. Nah sekarang kita sudah memasuki jalan Lingkar Luar Tanjung Pura nih teman-teman. Jam 11 malam, kondisi lalinnya masih cukup rame teman-teman. Jadi enak ya, banyak barangannya. Kalau lintas di jalur Pulau Jawa masih lumayan rame lah jalanannya, walaupun sekarang udah jam 11 malam. Aduh, jalanannya parah nih. Kita ambil yang sebelah kiri aja teman-teman. Yang sebelah kanan tambal-tambalan. Aduh, nanti kalau udah sampai di daerah Cibitung atau Cikarang kita sambung lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita baru saja meninggalkan jalan Lingkar Luar Tanjung Pura dan sekarang kita menuju ke arah Cikarang ya teman-teman. Sekarang di jam 23:20 menit. Kita sudah mulai meninggalkan Kerawang nih teman-teman, untuk kemudian menuju ke Cikarang. Di jam 23:34 menit atau jam setengah 12 malam teman-teman, kita sudah sampai di Sentara Grosir Cikarang. Jadi perjalanan dari mana tuh tadi? Lingkar Luar Tanjung Pura ya. Lingkar Luar Tanjung Pura tadi jam 11:06. Sekarang jam setengah 11:05 teman-teman.
Cepet loh perjalanan kita. Tadi rata-rata gas-gas gorila itu antara 60 sampai 80 km per jam teman-teman kecepatannya. Liatin tuh teman-teman, jam setengah 12 malam kondisinya masih macet di depan sentra grosir Cikarang. Gile, keren banget ya orang-orang, macet pol. Kita lanjut lagi teman-teman. Di depan berarti Cibitung, Tambun, Bulak Kapal, Bekasi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 23.55 menit. Tadi saya baru saja melewati stasiun Bekasi ya teman-teman. Di depan saya akan belok di lampu merah Rawa Panjang untuk menuju ke Jalan Siliwangi Narogong. Kemudian masuk ke kota wisata untuk lanjut putar balik melalui jalur alternatif Cibubur teman-teman. Perjalanannya lumayan lancar dari Cikampek sampai di posisi saya saat ini. Terus juga lalinnya masih rame ya teman-teman. Sekarang padahal jam 12 malam. Sekarang jam 23:55 menit, atau taruhlah ini jam 12 malam ya. Jadi rame banget lalinnya. Terus juga ini anak-anak motor metik juga kayaknya lagi pada ini, mereka lagi pada riding. Nanti saya update lagi ya teman-teman kalau saya udah sampai di daerah Depok untuk closing. Oke, lampu hijau, kita lanjut lagi teman-teman. Wuih, rame banget nih anak-anak Bekasi. Pada mau apa ini namanya, night ride ya, anak-anak metiknya nih. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 12:51 menit. Saya sudah berada di Depok teman-teman. Jadi perjalanan yang kita tempuh dari Dieng sampai ke Depok berarti kurang lebih sekitar 18 jam ya teman-teman. Kita kan start dari Dieng itu jam 7 pagi. Lalu sekarang jam itu aja, hitung aja sekarang ini udah jam 1 pagi ya teman-teman. Berarti dari jam 7 ke 7 12, terus dari 7 ke 1 berarti kan 6 jam, berarti 18 jam kita melakukan perjalanan hari ini dari Dieng sampai ke Depok ya teman-teman. Alhamdulillah nggak ada kendala, semuanya lancar. Gas-gas gorila lancar, ridernya juga lancar. Di perjalanan sama sekali tidak ada kendala. Mantep banget gas-gas gorila, performanya oke. Saya puas banget sama performanya dia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel Red for Fun atau Mas Tom sampai dengan saat ini. Semoga konten kali ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman ya. Dan tentu saja saya berharap teman-teman bisa berkomentar di channel YouTube saya. Lalu terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe boleh banget kalau mau subscribe teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu
diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Sekali lagi terima kasih teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.